Kita masih di Indonesia untuk membahas legenda para wali songo yang sudah dilupakan masyarakat Jawa. Legenda adalah cerita yang kebenarannya banyak mendapatkan sorotan di kalangan para pencari fakta. Demikian ini, kami sajikan 4 legenda wali songo yang sudah dilupakan masyarakat Jawa. Satu, legenda Sunan Giri. Sejak kecil, Sunan Giri sudah menunjukkan karomah dalam dirinya. Pada waktu itu, ketika ia masih bayi, ia pernah dibuang dan dihanyutkan di Selat Bali atas perintah kakeknya. Namun, ternyata ia selamat dan ditemukan oleh saudagar yang sedang berlayar di Selat Bali, yang pemilik kapalnya adalah seorang wanita kaya raya dari Gresik. Untuk itu, di masa kecilnya, Sunan Giri bernama Joko Samudro. Joko berarti anak laki-laki dan Samudro berarti lautan luas. Maka, Joko Samudro artinya anak laki-laki yang diketemukan di samudra, yaitu Selat Bali. Sunan Giri memiliki karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beliau dapat menyabda beras menjadi selendang tenun Bali, pasir menjadi beras, dan kerikil menjadi mutiara permata. Pernah juga disebutkan bahwa kalam yang sedang ia pakai untuk menulis lalu dilemparkan ke arah tentara Majapahit yang sedang menyerang. Kalam itu dapat berubah menjadi keris Kolomunyang dan menghancurkan musuh-musuhnya. Selain itu, ketika makam Sunan Giri hendak dibongkar dan dirusak oleh tentara Majapahit, ternyata jutaan lebah keluar untuk menyerang pasukan Majapahit hingga mereka lari tunggang langgang menghindari makam Sunan Giri. Dua, legenda Sunan Bonang. Sunan Bonang yang masa mudanya berguru kepada ayahnya, yaitu Sunan Ampel, memiliki pengetahuan ilmu agama Islam yang sangat tinggi. Pada masa belajar di pesantren milik ayahnya, ia bertemu dengan Sunan Giri karena memang saat itu beliau satu pondok pesantren dengan Sunan Giri. Salah satu karomah Sunan Bonang yaitu dapat mengubah buah aren menjadi emas. Karomah tersebut telah membuat Brandal Lokojoyo bertobat, lalu tidak merampok lagi dan tidak berbuat onar kepada orang-orang kaya yang melintas di wilayahnya. Bahkan Brandal Lokajaya atau Brandal Lokojoyo akhirnya berguru kepada Sunan Bonang. Dan di titik kewaliannya, Brandal Lokojoyo akhirnya beralih nama menjadi Kanjeng Sunan Kalijaga. Lembu Peteng adalah tokoh dunia persilatan dari Madura yang sangat sakti mandraguna. Kekuatannya sangat diakui. Dalam legenda, dikisahkan ketika Lembu Peteng hendak membunuh Sunan Ampel dari belakang. Namun sebelum ia melaksanakan niatnya, tiba-tiba sekujur tubuhnya gemetar dan kehilangan segala kekuatannya. Kekuatan Lembu Peteng seolah-olah hilang dan tidak bergeming untuk melanjutkan niatnya. Lembu Peteng baru pulih kembali setelah Sunan Ampel mengampuni kesalahannya
dan akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk membunuh Sunan Ampel. Legenda yang keempat, legenda Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo adalah putra dari Adipati Tuban yang sangat kaya raya di era kerajaan Majapahit berkuasa. Ketika masih muda, Sunan Kalijogo bernama Raden Mas Sayid. Sunan Kalijogo adalah sunan yang memiliki banyak sekali cerita legenda di antara sunan-sunan yang lain. Karena memang Sunan Kalijogo adalah sunan yang paling merakyat ketika menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau sangat kuat dalam bertirakat dan memegang luhur ajaran-ajaran kebudayaan Jawa. Dikisahkan bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga mampu menghidupkan kembali ayam tukang, yaitu ayam panggang yang telah hilang brutonya. Ia juga mampu menghidupkan ikan gurame yang tinggal tulangnya saja karena dagingnya sudah dimakan masyarakat. Ia juga mampu mengubah sebongkah tanah menjadi emas di hadapan Adipati Pandanaran. Bahkan, ia mampu mengubah biji besi sebesar biji asam menjadi sebesar gunung sebagai bahan membuat keris kepada Empu Supo. Demikianlah sahabat cerita rakyat, legenda para wali songo yang mampu kami berikan. Ambil hikmahnya, buang salahnya, luruskan ceritanya, tinggalkan komentarnya. Tetaplah belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan agar Anda tetap menolong sesama makhluk Tuhan. Matur nuwun.